Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas cerita tentang satu pasangan pengantin yang benar-benar menepati janji pernikahan mereka sampai maut memisahkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Will Byler dan Bailey Ackerman adalah alumni dari Universitas Houston State dari jurusan agrikultur. Will dan Bailey sama-sama pecinta rodeo dan mereka adalah anggota dari sebuah klub rodeo lokal. Will pun lalu melamar Bailey dalam perjalanan mereka di helikopter. Bailey menerima lamaran itu dan akhirnya pasangan ini menikah di peternakan keluarga Byler yang sangat luas di Uvalde pada tanggal 3 November 2018. Beberapa saat sebelum tengah malam, pasangan itu meninggalkan pesta pernikahan mereka dan menuju ke San Antonio untuk melanjutkan penerbangan ke destinasi bulan madu mereka. Tidak lama setelah mereka terbang, hanya beberapa kilometer jauhnya dari tempat resepsi itu, helikopter terjatuh setelah menabrak perbukitan. Portal pernikahan mereka di situs web thenote.com yang awalnya menunjukkan rencana pernikahan mereka dan akan diisi dengan ucapan-ucapan kebahagiaan dan selamat atas pernikahan mereka. Namun setelah kejadian, yang terlihat hanya foto pasangan itu yang dipenuhi dengan ucapan bela sungkawa dari keluarga dan kerabat korban. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional dan Administrasi Penerbangan Federal langsung menyelidiki kecelakaan itu. Korban pertama yang teridentifikasi adalah pilot helikopter bernama Gerald Douglas Lawrence yang usianya 76 tahun. Dia adalah pilot yang berpengalaman dan mempunyai 24.000 jam terbang. Pihak berwenang berusaha untuk mengamankan helikopter karena posisinya yang berbahaya di pinggir bukit dengan menahannya menggunakan tali. Penyelidik keamanan udara Craig Hedges memperkirakan helikopter ini terbang hanya 5-10 menit sebelum kecelakaan terjadi. 3 penumpang di dalam helikopter dinyatakan tidak ada yang selamat, yaitu Bailey Ackerman, Will Byler, dan seorang pilot. Craig menyatakan kalau laporan pendahuluan akan keluar sekitar 2 minggu setelah penyelidikan dimulai dan membutuhkan sekitar 1 tahun untuk mendapatkan laporan akhir yang menyeluruh, di mana di situ baru bisa menentukan penyebab jatuhnya helikopter ini. Pihak berwenang pertama kali menerima pemberitahuan tentang kecelakaan ini di Sabtu sekitar tengah malam, namun tidak bisa menemukan lokasi jatuhnya dalam gelapnya malam. Administrasi Penerbangan Federal mengatakan helikopter itu jatuh sekitar 15 mil barat laut Uvalde atau sekitar 100 mil barat kota San Antonio. Dan keesokan harinya, kerabat Byler berhasil mencapai lokasi dengan helikopter pribadi sebelum kru penyelamat tiba. Polisi menggunakan ATV untuk membantu menemukan lokasi. Tim penyelamat pun harus melewati 4 peternakan untuk sampai ke lokasi kejadian. Dan saat menemukan, mereka melihat helikopter dalam keadaan yang mengerikan. Banyak puing-puing yang berserakan sekitar 100 meter di sepanjang lereng bukit yang menjulang di atas medan yang kasar. Biasanya penyelidik akan mendokumentasikan dan memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh sebelum mengubah apapun. Tetapi untuk kasus kali ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Karena mereka takut puing helikopter itu akan terjatuh dari pinggir bukit itu. Pemancar lokasi darurat terlihat menyala di lokasi kecelakaan. Tetapi tidak jelas apakah itu diaktifkan atau apakah Mayday tanda bahaya dinyalakan sebelum kecelakaan terjadi. Tidak ada api di lokasi kejadian, walaupun di sekitar lokasi tercium bau bahan bakar. Juga tidak ada jalan akses untuk menuju lokasi kecelakaan, sehingga rencana untuk kembali ke sana membawa trailer dan truk untuk mengangkat helikopter akan sangat sulit. Helikopter yang digunakan masih dalam keadaan layak pakai itu diproduksi di tahun 2005 dan sertifikasinya dikeluarkan pada tahun 2012 yang akan berakhir pada 2021. Helikopter itu dimiliki oleh keluarga Byler dan sang pilot adalah pilot keluarga yang sudah bekerja selama bertahun-tahun lamanya.
Pilot dulunya adalah seorang kapten tentara yang ikut bertempur di Vietnam. Dia juga adalah salah seorang yang dekat dengan keluarga Baylor dan dia diminta secara pribadi untuk menerbangkan pengantin baru ini ke bulan madu mereka. Putri dari sang pilot, Devon Lawrence, mengatakan kalau ayahnya sudah menjadi pilot helikopter selama 50 tahun. Ayahnya juga dulu adalah seorang kapten angkatan darat saat ikut dalam Perang Vietnam dan Perang Teluk, sehingga sangat mengerti tentang pentingnya menjaga fisiknya dan helikopternya. Pihak NTSB atau Dewan Keselamatan Transportasi Nasional tidak menemukan bukti kerusakan mekanis dari helikopter, sehingga bisa disimpulkan kalau kecelakaan itu karena human error atau kesalahan dari pilot. Ada beberapa dugaan yang terjadi kalau pilot sebenarnya sudah tidak layak untuk menerbangkan helikopter lagi. Tapi hal ini langsung dibantah oleh anak tiri dari pilot itu. Dia mengatakan kalau jalur yang dilalui itu adalah jalur biasa yang sering dilalui oleh ayah tirinya, dan dia sudah sering terbang melewati jalur itu. Namun pihak NTSB mengatakan di malam saat kejadian, pilot terbang lebih rendah daripada ketinggiannya seharusnya. Juga dilihat dari tampilan penerbangan tidak terekam gerakan manuver mengelak, sehingga penyelidik menyimpulkan adanya kemungkinan pilot tidak melihat medan berbukit sebelum terjadinya tabrakan itu. Juga dilaporkan kalau mode penghindaran medan helikopter dan sistem peringatan ketinggian dalam posisi dimatikan, sehingga pilot tidak menerima pesan peringatan akan adanya rintangan di depan. Kemungkinan pilot lupa atau tidak konsentrasi saat terbang dan gagal menyalakannya kembali. Dan hal ini berkontribusi sangat besar pada terjadinya kecelakaan itu. Pihak NTSB juga menyoroti riwayat medis pilot yang menurut laporan dia telah didiagnosis menderita katarak dini. Hal ini sudah dilaporkan oleh pilot ke Federal Aviation Administration sejak tahun 2005. Dia juga menyatakan kalau mata pilot terkena cahaya terang saat lepas landas dan penglihatannya mungkin belum penyesuaian dengan kondisi malam hari yang gelap. Setelah 2 tahun dalam investigasi, akhirnya diketahui penyebab resmi dari kecelakaan helikopter ini, yaitu perbedaan pengaturan altimeter yang menunjukkan milik helikopter ini lebih tinggi daripada seharusnya. Laporan akhir ini dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional pada tanggal 19 Mei 2020. Juga ada faktor human error seperti dugaan awal di mana keputusan pilot yang tidak tepat untuk mematikan sistem peringatan dan terbang ketinggian yang cukup rendah. Well, sekian dulu kisah kali ini. Sebuah akhir yang bahagia, namun berbalik menjadi tragedi yang menyedihkan. Mungkinkah ini memang sudah takdir, atau sebenarnya kecelakaan ini bisa dihindari? Tulis ya pendapatmu di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!